Di saat saya melahirkan anak saya, Abah Aus tidak berhenti memberikan pembuktiannya terhadap saya. Di saat saya usia kandungan saya 8 bulan, saya pecah ketuban. 8 bulan 8 pecah bulan. ketuban. Saya pecah ketuban pagi-pagi, saya ya lumayan panik, suami panik. Saya bawa ke rumah sakit sama dokter di USG, berat kandungan saya cuma 1,8. Dan dulu Abah Aus masih pegang HP. Saya SMS beliau, Abah, bla 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 bla. Tiba-tiba pengarsa Abah Aus telepon balik. Ada air nggak? Iya. Pegang. Dah, minum, usap ke perut. Selamat. Itu di hari Minggu. Itu jedanya berapa lama, Po? Sehari. Jadi hari Minggu sore dokter memutuskan tidak bisa. Di hari Senin pagi pengarsa Abah Aus telepon saya, suruh pegang air. Di hari Senin itu juga jam 1 siang dokter USG ulang, berat bayi saya 2490 gram. 2490 gram. Hampir 2,5 kilo. Subhanallah, naik dalam waktu yang singkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Flash Channel Cager Bager. Taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan narasumber yang insya Allah banyak manfaat, terkhusus buat kami yang di studio dan umumnya buat semua pemirsa dimanapun berada, sehingga bisa menjadi bahan tarbiyah untuk hidup kita semuanya. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang datang jauh-jauh dari Jati Asih Pondok Gede. Poleni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau menyisakan waktu untuk hadir di Flash Channel Cager Bager. Sehat, Po? Alhamdulillah, wajib sehat. Wajib sehat ya. Sehat. Wajib bahagia. Wajib Bersyukur. Wajib tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, Poleni ini adalah salah satu orang yang merasakan dua kemursidan dari zaman pengarsa Abah Anom yang diteruskan oleh pengarsa Abah Aus. Alhamdulillah, banyak sejarah yang bisa dikutip dari beliau yang bisa kita ambil untuk manfaat hidup dunia akhirat kita. Ini ceritanya bagaimana kok bisa tiba-tiba masuk ke ranah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuriyalaya, Po? Sedangkan kehidupan Poleni yang dulu notabene bergaul bersama anak-anak yang notabene bisa dikatakan gak beres lah ya, gak beres. Alhamdulillah setelah bertemunya pengarsa Abah, beliau bisa mengarahkan hidupnya lebih baik lagi. Gimana, Pak, coba? Kalau untuk perjalanan, alhamdulillah saya bertemu dengan pengarsa Abah Anom itu di saat saya sudah meninggalkan dunia yang tadi Pak Kiai sebutkan. Jadi zaman saya dulu masih gadis, pernah saya merasakan gadis seperti ini. Alhamdulillah. Kalau dibilang bandel, saya itu bandelnya melebihi anak laki-laki. Itu banyak yang bilang, sampai keluarga saya sendiri, orang tua saya juga. Kalau orang Betawi bilang tuh udah ampun-ampunan deh gitu punya anak seperti saya. Udah nyerah, punya adik seperti saya gitu. Ya alhamdulillah terus saya menikah. Bersama bapak siapa itu menikahnya? Bapak Marianto, Pak. Gitu dong. Saya menikah dengan Ikhwan kenalnya Anto. Saya menikah dengan beliau di tahun 2002. Di tahun sama Pak Anto ini di 2002. 2002. Masa-masa kelam saya sudah tinggalkan sejak tahun 2001 lah. Nah, terus di dalam perjalanan rumah tangga saya dari 2002 itu di tahun 2004 ya namanya
berumah tangga udah gitu kan, saya tuh bukan orang yang mengerti bagaimana sih ada berumah tangga gitu kan. Dan ya alhamdulillah suami saya pun juga seorang mualaf. Subhanallah. Dari Katolik ke Muslim. Tapi beliau menjadi mualaf jauh sebelum mengenal saya. Nah, jadi kita berdua tuh maksudnya nggak terlalu banyak ngerti lah gitu kan tentang agama. Tentang agama. Maksudnya meskipun notabene padahal ibu sendiri, Umi sendiri itu adalah guru ngaji ya. Umi siapa saya? Iya. Ya Allah. Ibu sendiri padahal Umi saya. Iya, ibu. Iya. Cuma saya ditinggal ibu saya itu dari saya usia lulus SMP itu sekitar 15 tahun. Jadi saya itu nggak merasakan gitu bagaimana nasihat-nasihat seorang ibu terhadap anak perempuan gitu. Yang saya tahu itu ya pokoknya ya masa-masa kecil saya main apalah segala macam. Jadi di saat saya berumah tangga saya tuh nggak ngerti gitu. Yang ada di otak saya adalah ya melihat bagaimana dulu rumah tangga orang tua saya gitu kan. Jadi saat saya menikah itu saya sudah tidak mempunyai ibu. Nah, di dalam perjalanan rumah tangga saya ya adalah banyak hal apa sih namanya kerikil mungkin juga batu kali batu apalah gitu kan. Nah saya tidak punya tempat untuk cerita, nggak punya tempat untuk cerita sama sekali gitu kan. Saya mau cerita ke bapak, saya berprinsip saya tidak mau menyusahkan orang tua saya mau cerita ke keluarga, ya pokoknya saya berprinsip saya tidak mau memperlihatkan kesusahan yang terjadi dalam hidup saya. Akhirnya di situ itu di tahun 2004 awal itu kehidupan saya setiap hari itu saya cuma keluar rumah. Ini saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak usia 1 tahun. Jadi saya tinggal sama mertua, dari rumah mertua saya izin, saya pura-puranya kerja. Padahal saya nggak kerja. Jadi saya keluar rumah dari supaya saya enak gitu nitipin anak ke mertua kan. Saya bilangnya saya kerja. Padahal saya nggak kemana-mana, tapi itu saya saya ke masjid. Jadi entah saya ke masjid Atin dari pagi sampai sore. Terus itu numpang duduk doang. Iya sholat. Antar bengong gitu. Pokoknya waktunya sholat saya sholat. Karena saya memang belum bertoriko, belum tahu zikir gitu kan. Jadi ya saya cuma menjalankan apa yang pernah diajarin sama almarhum ibu saya aja gitu. Saya ngaji, alhamdulillah bisa lah gitu kan, ngaji ya dikit-dikit. Nah terus saya pindah lagi ke masjid Alwi Condet. Pernah satu ketika saya nggak punya ongkos sama sekali, saya jalan kaki dari UKI sampai Condet, itu hujan deras. Itu saya belum ketemu sama Pangersa Abah Anom, belum. Terus masjid Lubang Buaya. Jadi 3 masjid itu tuh tempat saya ngetem dulu selama berbulan-bulan. Sampai suatu saat saya mikir, saya nggak bisa begini terus, gitu kan. Saya membohongi orang tua gitu, dalam hal ini adalah mertua. Terus saya membohongi suami saya juga gitu. Tapi saya harus bagaimana, saya harus cerita ke siapa gitu tentang kegalauan hati saya lah gitu kan. Nah terus saya punya teman kecil saya, beliau itu pesantren di Galunggung. Galunggung di Kiai? Di pesantrennya dulu wakil talkinnya Pangersa Abah Anom itu Kiai Haji Pupu Ali Saifuddin Faruk. Kiai Haji Pupu. Beliau pesantren di sana. Nah saya ingat, ngobrol kali sama dia gitu kan. Enak kali mungkin ngobrol sama beliau gitu, karena ya memang dia tuh teman satu tongkrongan dulu gitu kan. Cuma yang saya mikir lagi, dia kan di Galunggung jauh gitu. Sementara saya tuh punya uang cuma 900 perak. Zaman dulu. Tahun 2004. Tahun 2004. Saya mau telepon ke handphonenya, kalau dari wartel, dulu ada wartel ya. Pasti nggak bakalan cukup. Nah disitulah saya mulai merasakan bahwasanya Pangersa Abah Anom ini, ya mohon maaf kalau mungkin saya GR gitu, tapi saya sangat meyakini bahwasanya Pangersa Abah Anom itu memang sudah narik saya. Dari sejak saya dari masjid ini pindah ke sini,
saya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah disitulah saya cuek deh, saya coba telepon, tapi saya telepon ke nomor nomor telepon rumahnya. Saya telepon, saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata sedang ada di rumah. Sedang ada di rumah, beliau ternyata beliau yang angkat, halo gitu. Halo nih gue gitu kan, bla bla bla. Saya tuh nggak kasih tahu gitu tentang kesedihan saya lagi banyak masalah. Akhirnya ketemu, terus saya bilang, gue mau main dong ke pesantren lu gitu. Nah dia pikir kan ya mau sekedar main gitu. Ternyata dia ya udah ayo main gitu. Cuman lu doang yang belum tahu tempat gue nyantren lah gitu bahasanya. Ikutlah saya ke sana. Saya ikut ke sana, saya numpang tidur di rumah penduduk di kaki Gunung Galunggung tuh di desa Karangdan Pusat. Hafal banget ya karena Hafal. memang sudah sering ke sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah terputus. seperti keluarga sama mereka. Dan ini juga kita harus memberitahukan untuk syiar juga ya. Ini sebetulnya alhamdulillah ini bentuk kejembaran rohani yang diberikan oleh Pangersa Abah ya. Poleni ini sudah meyakini Abah Aos adalah penerus Abah Anom, sedangkan keluarga Galunggung sampai detik ini belum meyakini, tapi mereka akur. Belum akur, alhamdulillah. Di Galunggung belum mengakui, tapi mereka akur. Tidak saling menzat, tidak saling memaki, tidak saling menghina. Catatan buat semuanya. Lanjut, Pak. Iya, di Galunggung itu saya tinggal di rumah penduduk dan di sana ternyata semua penduduk di situ adalah murid dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya. Dan mereka di rumahnya itu foto Pangersa Abah Anom semua. Saya nggak kenal ini siapa. Saya tanya, "Mak, ini siapa?" Itu Abah gitu. Itu Abah. Dan saya itu bergetar hati saya pengen banget ketemu sama beliau. Sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah mimpi. Lalu ya itu baru melihat wajah. Baru melihat di foto. An-nadhar ila wajhil alim. Di foto. Itu ke bawah mimpi. Sampai di mimpi itu saya kepengen ketemu Abah, pokoknya kepengen ketemu Abah gitu. Alhamdulillah saya nginep di Galunggung itu beberapa hari, saya diajak ke Suryalaya dan di saat sampai gerbang Kajembaran Rohmania Suryalaya itu saya sudah lemes gitu kan. Oh ternyata saya bertemu. Saya tidak ada yang memberitahu kepada saya siapa itu Abah Anom, keistimewaan beliau apa, tapi entah kenapa di dalam hati saya meyakini ini manusia luar biasa. Ini manusia luar biasa. Itu langsung keluar dari hati. Keluar dari hati. Nggak ada yang maksudnya nggak ada promosi lah gitu tentang Pangersa tidak. Dan di situ saya sejak tahun 2004 saya ya alhamdulillah rutin ke Suryalaya dan alhamdulillah di rumah juga mengadakan amalia sama ikhwan-ikhwan yang memang berdomisili di dekat rumah gitu. Ya sampai hari ini dan wajib seterusnya sampai selesai. Alhamdulillah. Yang mentalkin lewat lisan siapa? Wakil talkin siapa? Mentalkin dulu di masjid. Kiai Haji Pupu atau? Bukan. Bukan. Justru bukan beliau. Bukan. Meskipun Justru dari pesantren. Saya ditalkin oleh Kiai Nasution kalau nggak salah di masjid ya, Suryalaya, di masjid masjid apa namanya? Suryalaya. Baitul Asror. Oke. Cerita yang sangat menarik dari Poleni, sekali lagi saya tekankan ada satu cerita yang menarik. Beliau itu sampai detik ini masih menjalin silaturahmi bersama Pondok Pesantren Galunggung di sana. Yang notabene Poleni ini sudah meyakini bahwa Abah Aos itu penerus Abah Anom 38 dan di Galunggung itu belum meyakini, tapi mereka ini akur tanpa ada menzat atau menghakimi atau mencaci. Ini contoh buat kita semua, bahan tarbiyah atau bahan pendidikan untuk kita semua untuk bisa kita pakai di lapangan nanti bertemu dengan ikhwan akhwat dimanapun. Lalu notabene kan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya ini tidak jauh dari kata karomah kok. Iya. Setiap murid ini kadang-kadang ditalkin hanya berharap karomah. Ada gak sih seorang Poleni yang tomboy, ibarat kata bukannya feminim tapi maco lah kalau kata saya, pernah gak merasakan karomah guru agung dari Pangersa Abah Aos yang sekarang kita sangat cintai, kita sangat muliakan? Kalau bicara karomah ya seperti yang pernah saya bilang,
hidup saya, sejak saya menerima talqin zikir dari Pangarsa Abah Anom melalui lisan wakil talqinnya, sejak saat itulah sampai hari ini semua yang terjadi itu adalah karomah buat saya. Mau baik, mau buruk, mau pahit, mau manis yang saya rasakan itu adalah karomah buat saya. Kalau di zaman Pangarsa Abah Anom ya luar biasa. Di zaman Pangarsa Abah Aos sendiri pun ya apa maksudnya ya justru lebih membuat saya yakin gitu kan bahwasanya ajaran ini memang ya kalau bahasa anak-anaknya tuh anak-anak muda itu ya udah sih mau kemana lagi gitu kan, mau kemana lagi mentok lah ya, mau kemana lagi gitu. Nah kalau bicara karoma, saya bukannya saya bingung ya pakai cuma ya semuanya itu adalah karoma. Cuma memang kalau di zaman kemursidan Pangarsa Abah Aos, pertama kali saya meyakini beliau itu adalah pelanjut dari kemursidan ini, beliau sudah menunjukkan keagungan beliau, yaitu satu melalui jadi dulu pertama kali saya jadi gini, dulu di zaman masih ada Pangarsa Abah Anom, setiap saya manakib di Al-Hanin, itu setiap ada talqin zikir saya ikut. Beberapa kali talqin itu saya talqin lagi. Maruk bagus, maruknya yang baik-baik. Sama ajengan gaos dulu kan. Jadi setiap Abah Aos nanya gitu sebelum ditalqin kan nanya, siapa yang udah pernah ditalqin 7 tangan? Saya nunduk gitu kan, saya takut muka saya tuh keapalan gitu sama beliau. Tapi entah kenapa kok saya selalu rindu gitu loh sama beliau. Di zaman beliau masih menjadi wakil talqin Pangarsa Abah Anom. Lalu, nah di saat saya pertama kali meyakini beliau, saya belum ketemu secara zohir, tapi di saat saya bertemu secara zohir dulu itu pertama kali saya ketemu di rumah Bapak Dahlan Iskan. Itu dulu Bapak Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Menteri BUMN kalau nggak salah. Nah di saat itu saya melihat beliau lewat depan saya, itu air mata saya keluar, dan memang saat itu saya sangat merindukan putra kedua karena anak saya sudah besar yang pertama. Tiba-tiba dalam hati saya kayak bicara gitu kepada Abah, saya bisa nggak sih punya anak lagi? Itu pulang dari situ selang sebulan saya hamil. Di saat saya melahirkan anak saya, Abah Aos tidak berhenti memberikan pembuktiannya terhadap saya. Tidak hanya sekedar saya hamil. Di saat saya usia kandungan saya 8 bulan, saya pecah ketuban. 8 bulan. Kalau orang Betawi itu kan bilang kalau 7 bulan tua, 8 bulan muda, 9 bulan dia akan tua lagi. Itu saya baru usia 8 bulan 35 minggu. Saya pecah ketuban pagi-pagi, saya ya lumayan panik, suami panik. Saya bawa ke rumah sakit sama dokter di USG, berat kandungan saya cuma 1,8 kilo, 1.800 gram. Dokter bilang, saya tidak bisa melahirkan ini. Kamu harus nunggu sampai minimal 2 kilo atau 2,2. Itu dokter sudah angkat tangan, bisa memproses ya? Tidak bisa untuk melahirkan anak saya. Kamu harus tunggu. Tapi karena sudah pecah ketuban, kamu wajib diam di rumah sakit, rawat inap. Di situ, ya itulah. Pokoknya saya sejak saya menjalani amalia ini, sejak zaman Pangarsa Abah Anom sampai Pangarsa Abah Aos, kunci buat saya, ini sih buat saya pribadi, saya tidak pernah melepaskan wujud sosok guru saya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, susah, sedih, bahagia. Jadi di saat itu dengan entengnya saya ingat sama Abah. Dan dulu Abah Aos masih pegang HP. Saya SMS beliau, Abah, bla 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 bla. Tiba-tiba Pangarsa Abah Aos telepon balik. Ada air nggak? Pegang. Dah, minum, usap ke perut. Selamat.
Itu di hari Minggu. Itu jedanya berapa lama, Po? Kejadian. Sehari. Sehari. Jadi hari Minggu sore dokter memutuskan tidak bisa. Di hari Senin pagi Pangarsa Abah Aus telepon saya, suruh pegang air. Di hari Senin itu juga jam 1 siang dokter USG ulang, berat bayi saya 2490 gram. 2490 gram. Hampir 2,5 kilo. Subhanallah, naik dalam waktu yang singkat. Iya. Dan sebenarnya sebelum dokter USG saya sudah meyakini ini pasti naik. Ini pasti naik. Sebelum dokter USG di jam 1 siang itu. Ini pasti naik. Karena apa? Karena Abah sudah, maksudnya karena saya sudah melakukan interaksi gitu. Ya walaupun memang di situ melakukan interaksi secara zahir, tapi sebelum itu pun saya sudah meyakini bahwasanya pasti ini dokter salah. Ini pasti dokter salah gitu. Nah, ini salah satu bentuk karomah yang memang secara tidak langsung. Karomah ini nggak bisa dilogikakan. Jangan pernah melogikakan karomah dan jangan pernah mengkaromahkan logika. Salah satunya bukti nyata. Jeda waktu yang 1 hari untuk menaikkan berat badan seorang anak di dalam kandungan, secara logika tidak akan nyampe. Iya. Dan dokter kan juga bukan orang bodoh. Nah itu gitu dia. Kan. Apalagi dokter sudah salah gitu kan. Sudah angkat tangan kan, dokter. Suami saya juga udah takut, pokoknya saya punya kakak ipar saya bidan. Beliau pun juga udah, maksudnya udah semua tuh udah pada panik gitu. Karena memang kayaknya susah untuk untuk tertolong gitu kan. Nah, tapi ya itulah Abah itu menjaga. Jadi saya itu selalu berprinsip dan saya menularkan keyakinan saya itu kepada keluarga saya, kepada anak suami, kepada kakak, keponakan, bahwasanya jangan pernah jauh dari Abah. Secara secara jasad memang Abah zahirnya ada di Sirna Rasa di Ciamis, tapi janji Abah itu pasti. Abah pernah mengatakan di saat seorang murid ingat itu sampai. Gitu. Jadi ya udah ya di saat kita kapanpun kita ingat Abah, ya kita pasti sampai gitu. Abah tidak kemana-mana, tapi Abah ada di mana-mana. Ya sampai ya, kalau saya boleh tambah sedikit nih Pak Kiai. Karomah yang saya rasakan itu bukan hanya sekedar kenikmatan, wow, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba ini. Ya sampai saya pernah mau manakib, itu panci presto, tahu panci presto? Iya. Itu pernah meledak ke muka saya. Dan yang saya sebut itu bukan saya istighfar, bukan apa, bukan. Yang saya sebut Abah, tolongnya nih Abah. Udah. Dan ya di situ memang Abah hadir. Buktinya apa? Saya tetap bisa melaksanakan manakib. Masakan saya yang saya masak itu tetap bisa matang dan dinikmati oleh ya alhamdulillah banyak. Waktu itu hampir ada 100 lebih ikhwan itu saya masak buat mereka manakib gitu. Ya itulah luar biasanya Abah. Jadi kalau bicara cinta terhadap beliau, ya mungkin kalau saya ungkapkan seperti halnya lagu Michael Bolton gitu, I said I love you but I lie. Aku mengatakan aku mencintaimu, tapi sebenarnya aku bohong. Karena apa? Karena ini lebih dari cinta gitu yang saya rasakan gitu. Ya apapun, kapanpun, cuma Abah yang teringat gitu. Ya itu yang saya yakini gitu. Subhanallah. Begitu banyak pelajaran yang kita dapat dari sosok seorang Poleni yang mempunyai keyakinan begitu hebat dan begitu kokoh tentang kemursidan Pangarsa Abah Aus. Semoga kita semua bisa mendapatkan bahan tarbiyah di dalam hidup dan sosok Poleni. Pesan terakhir Pak buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Apa ya? Ya pesannya yang memang saya untuk semua kalangan murid ikhwan akhwat. Maksudnya
Kalau buat teman-teman, saudara-saudara saya apa sih Ajaran, namanya? seajaran. Satu guru, satu ilmu. Satu guru, Bahasa satu ilmu. ininya. Kalau saya sih pesan buat teman-teman, saudara-saudara, memang tidak salah kita bertorikoh untuk mengejar kepo terhadap karomah yang dimiliki oleh Pangarsa Abah. Karena memang beliau memiliki itu dan beliau memang akan membuktikan itu terhadap siapapun muridnya yang menginginkan. Tapi di saat kita berprinsip karomah itu hanya hal-hal yang baik-baik saja, contoh nggak punya uang tiba-tiba dapat uang, karomah Abah. Sakit tiba-tiba sehat, karomah Abah. Ya saya rasa itu hanya akan membuat kita manja, kepengennya enak. Cobalah belajar untuk menyikapi, maksudnya berani. Kita nih hidup ya seperti yang Pangarsa Abah bilang, ada pahit, ada manis, ada keset, ada ini. Semuanya itu sebenarnya bentuk dari karomah Pangarsa Abah. Jadi ya yang kita harus yakini adalah apapun yang terjadi dalam diri kita itu terjadi karena ridho beliau sebagai guru kita. Itu kalau kita meyakini beliau sebagai guru kita. Dah, itu aja. Alhamdulillah. Penanaman keyakinan yang sangat hebat dari seorang Poleni kepada kita semua. Terkhusus pesan beliau sangat menarik. Yang akan saya bahas adalah bahwa pesan beliau sadar kita sebagai murid tidak akan pernah mencapai kehadirat Rabbul Arbabi wa muqtiqariqabi Allah Subhanahu wa taala, di mana amal dan sedekah kita serta semua doa-doa kita tidak sampai kepada Allah kecuali sampai kepada guru, lalu disampaikan oleh guru kepada Rabbul Arbabi wa muqtiqariqabi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami Place Channel Cager Bager, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Terima kasih kepada semua pemirsa dimanapun berada, terkhusus buat pemirsa setia yang masih setia membantu Flash Channel untuk selalu eksis. Dakwah syiar tentang Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya. Semoga hidup kita semua diberkahi segalanya, semuanya, selamanya. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.